Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulun ba'dahu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, yang telah memberikan kepada kita kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarrusuna bainahum." Tidaklah berkumpul sekaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Al-Qur'an. Kemudian mereka saling mempelajari di dalamnya, yakni menuntut ilmu syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Illa nazala alaihim sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang saling belajar dalam masjid tersebut. Wa khaffatuhumul malaikah, dan para malaikat akan membentangkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di hadapan makhluknya, yaitu di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pula menyatakan dalam salah satu hadisnya, "Idza marartum bi riyadil jannah," katanya, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, fartamu, maka diperintahkan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir. Kata para ulama, fartamu di sini bersinggahlah di salah satu majlis yang diadakan di dalamnya menuntut ilmu. Kemudian para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, wa man yadul jannah?" Para sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang dimaksud dengan taman di antara taman-taman surga itu? Kata para sahabat. Maka Nabi menjawab, "Qal khilaful dzikr." Para ulama menafsirkan khilaful dzikr di sini halaqah dzikir majelis ilmu, yaitu majelis ilmu yang di dalamnya dibahas ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menancapkan pilar-pilar akidah, untuk menancapkan pilar-pilar tauhid, dan mengajarkan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Para jemaah pengajian dan seluruh pemirsa yang mendukung channel YouTube Azizah TV Official dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memberikan sebenarnya bukan memberikan wasiat,
Ya, kita sama-sama saling belajar antara aku dan ketiga mereka. Dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan pernah dia terkata ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dia salah satu dari kalangan sahabat terkata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Allah ya ibunda kita, akhbirini bi ahdathi ma ra'aiti bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepadaku perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kau lihat dari ibunda kamu, dari Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, kullu amrihi kana ajaban. Semua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajaban, merupakan sesuatu yang menakjubkan, kata ibunda kita Aisyah kepada laki-laki. Itu bertuah bahasakan ngepoin rumah tangga Aisyah. Teke puasa tentang rumah tangga sini itu kurang ajar sebenarnya. Tapi untuk menjadikan motivasi mengambil satu pelajaran suri teladan dari rumah tangga itu, karena kita anggap rumah tangga itu rumah tangga yang luar biasa, tertanam di dalamnya semua pendidikan, maka dalam Islam tidak dimakan. Tapi kalau ekor rumah tangga saya kira untuk mengambil karena rumah tangga itu kemudian dan rumah menjadikan sesuatu yang tidak baik yang tidak di dalamnya, bukan ibaratnya ke salah satu temannya, maka ini hukuman tidak boleh Islam. Tapi laki-laki itu jamaah datang kepada ibunda kita Aisyah untuk menanyakan perihal bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Saat itu ceritakannya dari ibunda kita. Atani filailati. Nabi Muhammad Aisyah radhiyallahu anha pernah mendatangi itu satu malam. Pakai aku yang ibunda kita Aisyah. Itu jawabnya ke laki. Dan Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, ya Hurairah. Itu panggilan Aisyah itu dari Rasulullah itu Umairah. Umairah itu salah satu kemerah-merahan. Niatnya bapak Aisyah istri Nabi bukal lama pipi dari itu dan utama ya, dan utama yang bagaimana itu pas pipikan Aisyah kalau nggak salah dijelaskan oleh para ahli hadis. Itu bukan jelas ya Rasulullah SAW itu mirip dan barang ya. Dia kan asli dia. Sehingga dikelar di Nabi tema istrinya ya, ayo yang Umairah. Wahai orang yang kemerah-merahan, maksudnya pipinya. Ini adalah orang yang bakal ya Rasulullah, halaki an ta'damini an a'budu bi hadhihi al-laila. Maukah engkau izinkan aku pada malam hari ini? Ya Rasulullah SAW kepada ibunda kita, anak adalah bi hadhihi al-laila untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nasabah Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW. Ayat Aisyah menjawab, wallahi wa rabbi Muhammad, demi jiwaku ibunda kita dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu kata sekali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah dari diri Rasulullah sempurna itu Allah Subhanahu wa taala sandarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat wallahi wa rabbi Muhammad, demi jiwaku
demi Tuhan Aisyah dan demi Muhammad. Tinggi di Rasulullah sempurna Allah berkenan di Muhammad SAW. Jadi kata ada sekali di kita. Lalu ini Aisyah Rasulullah SAW ganti Nabi Muhammad berkata Ibrahim. Ayat wallahi wa Abi Ibrahim. Dari Allah dan dari Tuhan Ibrahim. Berarti ini Aisyah berarti. Tinggi sempurna Rasulullah SAW itu Aisyah muda dan tidak permasalahan rumah tangga. Berkenaan Muhammad SAW. Ini kok, ini Rasulullah lahir itu kita hidup ekor, lahir ini tetangga hidup ini. Anak Aisyah, kami lahir lek kalimat wallahi wa rabbi Ibrahim, lek kalimat Ibrahim Muhammad dari Ibrahim. Sehingga tetangga dari Rasulullah SAW. Ini problematika bahwa antara Nabi dan Aisyah radhiyallahu anha kata sekali dari Rasulullah SAW. Lalu kata Umar itu manusia yang paling keras, sahabat Nabi yang paling keras terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sampai saya kata kalau Umar dipotong, tapi akan lebih indah dari Umar atau Umar. Itu adalah yang lebih indah dari Umar. Ikut kau ada manusia yang dari lalu ini itu menunjukkan bahwa suami harus menghormati istri dan istri pun harus menghormati suami. Jawab dari Aisyah dari sini. Lanjutkanlah ayat ya Muhammad ini muhibbuka wa uhibbu radak. Aku mencintaimu hai Rasul dan aku mencintai apa yang menjadi kehendak. Berarti dia izin ke Aisyah. Cintai Quran sebagai suamiku dan izinkan menjadi anakku sebagai seorang Rasul dan Nabi. Rasulullah itu dia sombong dengan Nabi Muhammad ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang Nabi satu dan juga sebagai seorang Rasul dua, tiga sebagai panglima. Tapi karena keterangan ya, kemaluan jangan dengan masalah ditanggalkan semua pakaian yang sudah sebagai suami pertimbangan. Andalkan pada mobil kenabian dan lepaskan kenabian, lepaskan kalau sudah lepaskan pada Rasulullah sebagai panglima, paling banyak sebagai suami dan kita dari yang hidup zaman itu. Aisyah kembali dia sombong Aisyah sebagai istri Nabi, sebagai istri Rasul, sebagai istri panglima dia sombong Aisyah kembali. Tapi pelayanan kita hidup sebagai istri saat itu yang dijelaskan oleh Aisyah bagaimana bisa disambut sebagai istri panglima dan kita untuk mencapai rumah tangga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kepada jemaah sampai hari Rasulullah SAW. Sholat Rasulullah sepanjang malam saat itu. Sampai-sampai kita dari Aisyah itu. Buai mata Nabi Muhammad SAW berangkat di dia dulu. Jadi Rasulullah SAW itu kasih dari mata. Heran Aisyah pada kita tidur dari. Perhatikan adalah sampai pada malam hari itu dari Aisyah. Tapi gimana dari Allah Rasulullah itu mana itu di orang dari. Gimana Rasulullah tapi Aisyah pada saat itu. Kita yang berkelana pasti diberikan wabah kemudian sama sujud Nabi SAW itu pasti diberikan dan Rasulullah menyatakan kepada laki-laki itu jadinya kamu sampai Nabi SAW sangat hidup nangisnya luar biasa jadi dibuka syaidah nangis sedikit-sedikit Nabi Muhammad SAW dia pernah kita Aisyah saat itu bobor dari dasar kiri yang ibunda kita membunuh ini kita harus mengerti kita untuk Aisyah. Kemudian menjelang subuh biasa dari jamaah kebilan bin Rabah ngajin beliau karena beliau itu adalah imamnya kaum muslimin imam sholat. Jika diganti Abu Bakar itu masih lagi sampai sholat. Dia tidak dari Allah. Bahwa dia bilang, Anda Rasulullah SAW
kita dan Nabi Muhammad itu menangis dengan tangisan yang sangat mendalam. Heran Bilal bin Rabah, pokoknya itu mengenai Rasulullah SAW. Sahabat Nabi itu ilmu, pokoknya kita Rasulullah menangis seperti itu yang Bilal bin Rabah. Air sedang. Ia berkini bukaan saja. Kemudian pokoknya Bilal bin Rabah yang Nabi SAW. Ayatnya, ya Muhammad, apa begini? Nangis kita wahai Rasul. Bala Rasul. Ya. Lain Bilal bin Rabah. Nilai kita menangis. Fakat kofarta lakat zambaka wa ma'akhara wa abadan. Dosa Bilal bin Rabah kami ampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apapun yang telah lalu. Telah Allah ampuni dosa wahai Rasul. Nilai kita dan masih menangis meminta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat jawaban Rasulullah ke Bilal bin Rabah, apalah aku maaf dan syukur. Kita punya itu. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai aku dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijamin kepamanan tinggi maqamah mahmuda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah aku sebagai hamba yang terdiri adalah itu nggih na bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena aku sudah dijamin. Sampai itu bilang paham terhadap yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu jamaah kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan akidah perihal rumah tangga Nabi yang dibangun di atas sakinah, di atas ketenangan. Rumah tangga Nabi yang dibangun di atas mawaddah, kecintaan. Rumah tangga Rasul yang dibangun di atas rahmat, kasih sayang. Ajarkan oleh Rasulullah SAW mana dia izin kehidupan kita Aisyah padahal karena beribadah. Ayah yang sendiri itu contohkan oleh Nabi kita bahkan dia itu potret rumah tangga Nabi Muhammad SAW beribadah kita Aisyah ceritakan perihal itu dari Aisyah dan laki-laki itu agar kita menginginkan cerita belajar oleh umat yang datang umat itu umat Nabi Muhammad SAW kita. Oleh karena itu jemaah muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah kata para ulama itu nyata. Yang pertama, ketika rumah tangga kita mendapatkan nikmat maka wajib kita syukuri. Satu. Yang kedua, tatkala rumah tangga kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala wajib kita bersabar. Kedua, tatkala rumah tangga kita cekcok berbuat dosa kepada Allah kita wajib bertobat kepada Allah kembali dari dosa perbuatan. Yang pertama kata para ulama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala rumah tangga kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah menyadari dia sendiri jamaah yang sebenarnya. Nikmat Allah kita itu sudah ada, sudah banyak. Karena kita sebagai manusia, kita sebenarnya nikmat Allah itu sebenarnya sebenarnya ketika kita ilmu nikmat. Si bapa harta yang memang ketika kita berbuat yang nikmat. Si bapa rumah ketika mana sebuah berbuat yang nikmat. Si bapa rumah lekat sebuah itu nikmat. Ingat, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu sudah bertebaran setiap hari kepada manusia. Minta oleh masih minta itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai muslim bernapas itu sudah nikmat dari Allah. Betapa banyak manusia yang boleh bernapas dibuat oleh pada penguasa sampai-sampai sena itu rungai atau rela sena rungai jalan-jalan untuk mengobati untuk boleh bernapas ya itu pun merupakan nikmat kepada Allah yang masih boleh kita bernapas.
Kalau masih boleh minta nanti akan merupakan nikmat kita masa dari betapa banyak orang yang terkapar di rumah sakit, terkapar tidak bisa makan, tidak bisa tidur, oleh kita mintanya dengan alat bantu dengan boleh minta. Tidak kita menerima itu semua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semua ayat Al-Quran berupa kesehatan, kemudian ayat tentang keseharian itu merupakan kaum yang besar yang Allah berikan kepada kita dan manusia tidak pernah menyadari. Makanya kata Rasulullah SAW, nikmatan yang berkurang fihi makathirun minan nas as-sihhat wal farah. Niat nikmat yang sering didapatkan oleh manusia ini, yang pertama as-sihhat, nikmat sehat. Itu sering dikatakan digunakan kesehatan di nikmat. Jadi kita nikmat, digunakan dekongkak, ratusan digunakan dekongkak, kemudian orang pada nikmat. Tapi dia tidak kesehatan itu saya juga setiap hari, oleh kita nyatakan kepada esok itu merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus. Dan semua harta yang melimpah. Kemudian kata Nabi sama wanita lipat kesempatan. Betapa banyak orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah mengikuti pengajian itu tergeletak dan memaksa gitu ya si malaikat pergi dari mana dan pergi dari itu memang itu merupakan bagi emas yang boleh untuk mengikuti pengajian. Masih boleh pakai badan, masih boleh pakai kain. Tapi tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala penyakit. Tidak ada anak berpengajian yang boleh berat dan Allah ada yang kita penyakit. Tapi hal masih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan itu merupakan nikmat yang kita syukur. Makanya kata Imam Nawawi menyatakan syukur itu kata beliau as-sana ala ni'am wa maqabbatuhu wal amal bi ta'ati. Syukur itu memuji nikmat yang Allah berikan kepadanya dan mencintai nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Allah nikmat syukuri puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalkan dengan perbuatan dengan menggunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hamba dituangi jamaah lebih tinggi kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi, ajaban amrin mukmin, sungguh menakjubkan perkara orang-orang beriman ini. Nilai inna amrahum kullahu khair. Semua perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini malah semua. Walaysa dzaka li ahadin, dan demikian itu dimiliki kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In asabat usarra lalu digunai kalau garam dan rumah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, digunai harta yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suami dari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, rumah dari paras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suami kemudian dari kaum muslimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In asabat dharra lamun ditimpakan dari keperawatan kelumpuhan, kemiskinan, keterkaitan. Guys, kita kalau memang ini ada makanan rumah kendali, tapi ada zaman yang berbeda. Keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada khairullah, dan itu malah semuanya jemaah muslim yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibalik itu kaum muslimah terus bersyukur nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan berujung kepada firman Allah, la in syakartum la azidannakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala, la bersyukuri nikmat anugerah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La azidannakum, akan tambah nikmat anugerah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita yakini.
harus ternyata pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat bukan dari sini kita dari isi atau bahkan yang ini kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, tambah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu malah ada rata-rata nelayan, pengarawin, kemudian pengajar itu mayoritas jamaah dan dengan yang berarti hak wakaf. Tekole suami maka dan yakilo lenapongka syukuri Allah Subhanahu wa taala di benak mereka, Allah akan tambah menjadi bagi syukuri lagi ya Allah tambah. Anda kira orang yang Allah menjadi mungkin seperti lalu disyukuri ya. Itu kadang kita merayakan ada karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Teko beragama Allah telah memberikan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Inna adzabi lasyadid. Azab itu ada kesangka siksaan dari azab itu ada kesangka siksaan kepada Allah dari para Allah menyatakan azab itu nikmat dijauh kita. Sebelum datang dari Allah terus, karena kita sebutkan Allah maka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang 50 kilo, kita jadi pernah bersyukur, ini dari 100 kilo dari muka, sebutkan 50 kilo, saya 100 kilo, saya jadi itu. Tadi cari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memurah denda baru kata beta dia, memurah denda baru itu akan membuat rizki seorang suami akan dia berangkat banyak itu. Memurah denda, tatkala nelayan yang melakukan nawi dengan pokok atau nawi itu akan membuat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya teman. Mudah. Oleh karena itu, kalimat ayat kategori Allah kalah dan nak meditasi itu harus dijaga. Oleh seorang laki-laki suami dia pernah berpikir bangkai nelayan, dia pernah menjawab bulan tidak isi. Pada kisah oleh itu, dah apa boleh ya Allah? Dia pernah berpikir, tapi yang seorang suami, ya Allah, paparan untuk nafkah keluarga dan anak yang sekolah itu doa seorang suami. Tapi kita mengatakan suami tak terbuka diri yang di peluang itulah yang menjadikan Allah mencabut rezeki Allah berikan kepada kita. Itu jelas. Nabi menyatakan ayat Rasulullah SAW itu penghuni adalah paling banyak di antara perempuan. Rasulullah menyatakan yang lebih aksar ahli anda penghuni yang paling banyak adalah Allah Subhanahu wa taala penghuni perempuan. Kemudian yang pun nanti yang nanti yang para sahabat dia pada saat itu dia tidak oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, yang pun Nabi apakah dia pun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingkar dari Allah Subhanahu wa taala ini dari kami itu para anak penghuni neraka wahai Nabi. Ingkar dari Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah SAW. Ayat kita yang pun al-asyir dia ingkar pada suami, wa yang pun al-ihsan dan dia tidak pernah menganggap dia kebaikan suami. Dia tidak salah. Para nada yang ada para bersyukur. Dan isi nada PAD pengeluaran itu kan luar biasa. Itu menjadikan Allah murka kepada suami. Kata Nabi, "Lau ahsanta ila ihdahunna dahr." Seandainya seorang laki-laki berbuat kebaikan sepanjang masa, sepanjang waktu terhadap istrinya, summa aminkan syai'an kemudian kita dari berbuat satu kesalahan. Kalau oleh menjadi ayat ma'a minka khairun. Dia pernah kita ada makam
satu kebaikan besar. Padahal sudah itu berbuat kebaikan sepanjang waktu. Sampai boleh mungkin kesalahan satu kali, panggil dianggap ini kesalahan, panggil dianggap kebaikan tidak si mata kesalahan yang dikemarin. Padahal satu kali berbuat kesalahan. Kebaikan yang diinginkan oleh seorang perempuan hanya kesalahan satu dianggap oleh perempuan dianggap memang sebuah kesalahan. Sehingga kata Nabi, penghuni paling banyak adalah perempuan. Ada dari jemaah. Bagaimana? Lelah berbuat baik sepanjang masa, kaya kesalahan dianggap berbuat salah. Nah, ini kita menimbul dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agi syukur terhadap pemberian Tuhan setelah memulung. Beliau menyatakan, la yaqulu Allah ila imra'atin. Tidak kena indah seorang perempuan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taskur li zawjiha amil syukur amil bangunan dari langit. Wahia la tastajili anhu. Dia pernah terdapat keberikan dari langit. Si bapak kurang yang ada dalam muka si bapak kurang terus sampai kapan kita akan menagih kekurangan kepada suami kita, sementara itulah batas rezeki Allah berikan kepada kita. Sudah dalam waktu semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki A sudah dikasih oleh Allah kasih B, sudah atur kepada setiap insan yang Allah sudah ciptakan untuk ini. Itu yang pertama, mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dalam rumah tangga kita. Kemudian yang kedua, kata para ulama, untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga, sakinah mawaddah warahmah itu sabar dan musibah yang menimpa keluarga kita. Semua orang nikahan ada karena musibah. Bisa ada. Negeri itu maklum manusia. Negeri ada menerima ayat musibah besar. Tapi kata para ulama, musibah itu sudah pasti akan datang buat hampir manusia. Pasti, itu sudah pasti. Musibah pasti akan membuat kita meskipun dia ada untuk menerima musibah tersebut. Oleh karena itu kata para ulama, musibah itu diambil dari kata ashab yang artinya menimpa, ya, ditimpa kepada manusia, sesuatu yang menimpa manusia yang manusia tidak senang dengan musibah tersebut. Makanya kata ulama, kullu ma sa'aka wa huwa min musibah. Setiap apa yang kamu tidak sukai itu merupakan musibah. Bisa pakaian musibah apa? Bisa nyebel dalam rumah musibah. Bisa belanja ke toko pamanan kelas musibah. Sesuatu yang menyenangkan dan kita ini musibah. Apapun yang tidak menyenangkan dalam rumah tangga kita itu merupakan musibah. Antara antara istri dan suami itu musibah. Tapi dengan musibah yang datang bertubi-tubi kepada kita, itu jamaah itu bisa diatasi. Apa kata para ulama? Atasilah musibah yang menimpamu dengan kalimat istighfar. Yaitu yang memberikan sarana. Jadi yang musibah menimpa kita bisa pakai anda, bisa menggunakan rumah, bisa belanja air. Para ulama itu waktu tumbang. Lakukan istirja. Istirja itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Itu malah ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anak-anak. Itu rata-rata halal. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pun yang melenan. Kalimat istirja itu digunakan kapan kita mendapatkan musibah besar kayak musibah dikit, itu semua menggunakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu digunakan. Umar bin Khattab ini pernah sandalnya rosak, ketuk.
Waktu kemarin beliau mereka berjenis, ibu tahu apa ibu ketuk. Ayat beliau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya apalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jiwa kita. Bisa ayat menghormati kembalikan kepada Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusib ahadan minal muslimin. Tidaklah ditimpa seorang muslim itu musibah atau sebuah musibah. Nah, sebuah musibah Rasulullah SAW pada sekali indah musibah ini kemudian diberi istirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kata Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita ucapkan kedua, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, mudahkanku ya Allah dalam musibah sebuah perkara besar. Wa akhirni khairan minha, dan nanti dari musibah itu akan melimpah dengan kebaikan nah sebelumnya. Itu doa jemaah. Ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah illa ila dzalika bihi. Dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala musibah itu oleh ibadah. Waktu Ummu Salamah di Palembang dan matai di Abu Salamah itu ucapkan doa di Ummu Salamah ayatnya Allah menjadi fi musibati ya Allah mudah-mudahan pahala atas musibah yang menimpa wa alif bi khairin minha dan ganti musibah dengan lebih baik. Ayat setelah ini nikahi dengan Rasulullah SAW padahal Allah dari Ummu Salamah sudah bertukar usaha, tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala soalnya musibah kepada yang lebih baik dan apakah kalau sudah mengalami nikahi dari Rasulullah SAW itu merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ditimpa musibah dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kesan ke kapataya kita mengucapkan. Salah satu sejarah menyatakan kepada kita bahwa ada salah satu gubernur kota Kufah pada saat itu ketika diangkat oleh Umar bin Khattab namanya Said bin Amir. Said bin Amir itu salah satu gubernur kota Kufah. Waktu dilantik oleh Umar, kemudian paling baik anda memulih. Kemudian kita adalah sebuah perbudakan. Ayat saudara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Heran dari itu Said bin Amir. Mata kita keluar Ibnu Khattab, Qutb bi Amir Mu'min. Mata kita keluar dari Said bin Amir. Ayat jawaban, dakhalat alaihi dunya min ufsida akhirat. Dunia telah merasuki jiwa untuk menghancurkan akhiratku. Ayat Tuhan digunakan pada jabatan oleh Umar bin Khattab sebagai gubernur. Ia menanamkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akan mengucapkan istirja Allah inna lillahi wa inna ilaihi musibah ini. Jabatan pasal musibah. Lalu itu jabatan diberikan sehingga tidak ada musibah lagi dianggap sebuah keamanan ada jabatan yang tinggi-tinggi bukan musibah. Sama sahabat tidak ada musibah dari Gubernur Kota Kufah juga diceritakan pada waktu Umar mencatat nama-nama orang yang paling miskin di saat itu disebut saya anak paling miskin mereka dibantu. Salah satu waktu itu ke Jakarta termasuk Said bin Amir. Bayangkan Gubernur Kota Kufah saat itu datang baru nangis mau minta. Nah nanti Gubernur Said bin Amir tak tahu pada saat itu paling miskin itu Said bin Amir dari kali baru. Tidak sampai yang tunggu dapat dari toko untuk ada buah usaha itu adalah sebuah ayat jabatan yang digunakan oleh Allah mungkin musibah kuasa mereka. Tapi lalu itu jabatan dan kuasa digunakan kita dipuji sebuah kemajuan bukan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu mengherankan sekali. Oleh karena itu ayat pun yang menimpa negara rumah tangga berupa musibah masa
musibah kecil, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di balik kata musibah, Allah turunkan sabar sebagai obat. Dengannya suatu penyakit kecuali ada obat. Tidak ada suatu kesedihan kecuali ada benar. Allah turunkan kata sabar sebagai punggah dari Islam sendiri. Dia musibah, dia ada sabar. Musibah yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa dibantu kecuali dengan sabar. Sabar itu akan menyongsong kita untuk menjadi manusia-manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lewat lewat kesabaran. Ayat Allah dalam Al-Qur'an, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarati wa basyiril sabirin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada manusia musibah berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kemudian jiwa. Tadi ayat Allah, "Wa basyiril sabirin." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mampu menanggulangi musibah bahasa atau dididik hanyalah orang-orang yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang musibah dalam rumah tangga, musibah titik musibah bahasa irilah dengan sabar dan ucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata para ulama, untuk menjadikan rumah tangga kita itu sakinah, mawaddah, warahmah, bertobat akan kita berbuat dosa. Kata Ali bin Abi Thalib, Khalifatul Rasyid, sahabat yang mulia, "Mana zala bala'un illa bidamri." Tidak akan diturunkan bala bencana kecuali disebabkan oleh dosa kita. Wa ma'rufi al-bala, dan tidaklah bala bencana diangkat oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa bitaubat, kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah musibah itu terjadi baik makan rumah majalah kehidupan rumah tangga fabima kasabat aydikum, kecuali kebaikan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabidznillah, dan tidaklah musibah itu terjadi kecuali dari izin Allah Subhanahu wa taala. Akala itu niat musibah ataupun dosa kembali rumah tangga kembali kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Para istighfar Allah Subhanahu wa taala, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Para mengucapkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada zaman Imam Hasan Al-Basri, ini salah satu akan dirujuk juga saat itu oleh Imam Hasan Al-Basri. Adukannya, "Wahai Imam, sesungguhnya keluarga itu ditimpa musibah, ditimpa dosa. Ini ada solusi sama kita ini." Ayat jawaban Imam Hasan Al-Basri. Dan tahu jawabannya, "Irji wastaghfirullah." Kembali boleh berbanyak istighfar di rumah. Insya Allah rumah yang dipenuhi dengan kalimat istighfar, maka itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rumah itu menjadi rumah yang sebagaimana yang kita bidangkan, sakinah, mawaddah, warahmah, memberikan ketenangan, diberikan keluruhan, saling mencintai, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kasih sayang antara satu suami dengan yang lainnya, istrinya, ketika dia hidup di rumah tangga. Amalkan ketiga. Yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, bersabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian yang ketiga, bertobat ketika berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.